Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPA lagi yuk. Di video sebelumnya sudah kita belajari tentang bentuk-bentuk energi dan berbagai sumber energi. Linknya ada di atas ya. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu yang kita bahas adalah makanan sebagai sumber energi. Perhatikan baik-baik ya. Makanan sebagai sumber energi. Nah, pelajaran ini masuk dalam bab 6 semester 1 IPA kelas 7 dalam materi energi dalam sistem kehidupan. Kita makan 3 kali sehari, benar? Iya, 3 kali sehari. Kenapa harus makan? Ya, karena kita harus berenergi dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, bermain, dan sebagainya. Lalu apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Fungsi makanan, kalian lihat di sini ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, makanan ini harus kita konsumsi sehari-hari karena dapat mencukupi energi kita dalam beraktivitas. Nah, kita lihat fungsi makanan itu apa ya. Yang pertama adalah sebagai sumber energi, lalu energi itu kita gunakan sebagai aktivitas berolahraga, kemudian untuk belajar, untuk berpikir, dan aktivitas lain seperti bermain, kemudian bekerja, dan lain sebagainya. Itu sebagai sumber energi, fungsi makanan. Ya, kemudian kita lihat zat makanan yang berperan sebagai energi itu apa saja. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga adalah lemak. Karbohidrat ini merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Sedangkan protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Disingkat dengan CHON. Nah, lemak juga sama dengan protein, yaitu senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ya. Nah, untuk ketiga zat makanan ini akan kita bahas satu-satu. Makanan manakah yang mengandung karbohidrat, kemudian yang mengandung protein, dan makanan apa saja yang mengandung lemak. Cekidot. Karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat adalah makanan yang banyak mengandung zat tepung atau amilum. Contohnya jagung, ubi, kemudian beras. Ada juga gandum, kemudian kentang, dan buah-buahan yang rasanya manis. Ya. Nah, karbohidrat ini yang paling utama, yang fungsinya sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, kita lihat protein. Protein terbagi dua. Nah, dari gambar ini bisa kalian lihat, ya, ada ikan, kemudian daging, telur, dan lain sebagainya. Apa saja protein itu? Yaitu protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Ya, contohnya adalah daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kemudian protein nabati, yaitu protein yang sumbernya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan, tahu, tempe, gandum. Contohnya aja kacang kedelai. Nah, itu diolah kemudian dibuat olahan tempe dan tahu. Ya, setiap hari kita makan dengan lauk pauk ini. Kalau hari ini ikan, besok mungkin kita ganti daging. Kalau tidak ada daging, kita ganti telur. Kalau tidak ada telur, kita ganti dengan tempe. Setiap hari berganti-ganti. Ya, sangat perlu ini adanya protein sebagai lauk makanan. Kemudian, apa fungsi protein bagi tubuh kita ya? Yang pertama adalah sumber energi. Yang kedua, sebagai pembangun sel jaringan tubuh. Dan yang ketiga, pengganti sel tubuh yang rusak. Itulah fungsi protein. Nah, yang ketiga lemak. Kita lihat lemak. Kita lihat gambar lemak di sini macam-macam. Ada daging, ada usus, ada telur juga ya. Nah, lemak ini terbagi dua juga, yaitu lemak hewani yang berasal dari hewan dan lemak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu daging, keju, kuning telur, dan susu. Sedangkan yang nabati contohnya kacang-kacangan, kelapa, kemiri, buah alpukat. Nah, ini kelapa ini
dibuat santan ya, biasanya dibuat santan. Setelah kita tahu pembagian dari lemak, kita akan lihat fungsinya apa bagi tubuh kita, ya. Kenapa harus kita makan yang mengandung lemak? Nah, yang pertama, fungsi dari lemak itu adalah sumber energi. Yang kedua, pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, disingkat AD. Dan yang ketiga, pelindung organ-organ tubuh yang penting. Dan keempat adalah pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Ketika kita dingin, lingkungan sekitar kita dingin, tubuh kita dilindungi. Maka tubuh kita yang banyak mengandung lemak, ini akan segera hangat tubuhnya. Ya. Nah, itu fungsi lemak. Semoga kalian paham dari macam-macam makanan, sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Selamat belajar ya. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan lonceng.